seperti yang bantu nih pada Jadi nanti dia akan dapat mengajar di kelas 8A dengan materi keragaman masyarakat Indonesia. Nah itu nantinya ke yang di dalam apa namanya itu kegiatan proses pembelajaran itu yang terbatas terhadap konten itu Bapak untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang cuma menampilkan di sana itu berupa PowerPoint saja gitu Pak. Oh, berarti nanti yang Bapak supervisi terkait dengan konten dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah untuk gininya, kadang untuk jadwalnya jam berapa ya? Untuk jadwal jam mungkin jam 4 dan 5. Oh, mungkin jam 4 dan 5 ada ya. Jadi kebetulan hari ini Bapak juga tidak ada kegiatan, kalau begitu ya kita langsung berkas saja Bapak ya. Ya karena silakan disiapkan dulu ininya dengan anak-anak nanti proses. Ya. Ini Ya. selamat pagi anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oh ya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa hari ini Bapak Kepala Sekolah akan melaksanakan supervisi pembelajaran untuk kegiatan Bapak mengajar di kelas 8 ini. Kemudian nanti tolong anak-anak persiapkan persiapan ajarnya, buku, kemudian buku tugas dan lainnya. Untuk Bapak berkelas silakan untuk mengurus tempatnya. Selamat pagi ya, santai aja ya. 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 Ini apakah ada yang hadir? Semua hadir. Bagus sekali ya. Dari beberapa pertemuan Bapak lihat di kelas 8A ini anak-anaknya semuanya rajin ya. Hampir pada setiap pembelajaran Bapak IPS itu hadir semua. Ya. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Namun Bapak punya ya cara yang baru untuk persiapan doa. Ya, silakan semua berdiri ya. Kita nyanyi bersama agar semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Ya silakan ketua kelas pimpin doa. Doa dimulai. Masui namasidam. Oh anuradra kartawuyan tuwiswata. Doa selesai. Ya silakan duduk anak-anak. Bapak harapkan di dalam pembelajaran IPS ya kalian belajar dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Bapak ingin sampaikan agar apa nantinya? Agar nanti kamu bisa menggapai cita-cita yang kamu inginkan. Ya. Nah sekarang Bapak punya sebuah gambar di depan. Nah gambar di sini di depan merupakan kalian tahu? Gunung? Gunung Bromo ada sudah pernah ke sana? Tidak. Semua melihat di TV atau berita ya, kemarin kan ada berita yang sedang viral itu ya yang kira-kira apa yang kalian pikirkan melihat kondisi Gunung Bromo tersebut? Bedanya
Apa? Gersa. Apa lagi? Tandus. Lagi? Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu mengetahui atau menjelaskan apa itu cuaca dan iklim. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Yang ketiga, pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan manusia. Ya, nah nanti Bapak akan dalam pembelajaran nanti Bapak akan memberikan materi terlebih dahulu melalui tayangan PowerPoint. Kemudian habis itu Bapak akan membentuk kelompok. Ya, pembelajaran kita kali ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, nanti silakan kalian bentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak. Ya, silakan nanti kalian mendiskusikan tentang tugas yang akan Bapak berikan. Selanjutnya mungkin 1 atau 2 kelompok presentasi di depan kelas. Kemudian nantinya setelah Bapak menjelaskan materi, mungkin nanti kalian bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan materi yang sudah kita dapat. Dan yang terakhir, Bapak akan memberikan evaluasi berupa kuisis. Ya, evaluasi berupa kuisis. Sudah semua bawa handphone? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah. Silakan perhatikan tayangan yang akan Bapak berikan ya. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu mengenai pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Nah, di sini mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakannya. Japas bisa melihat di depan? Bisa ya. Coba silakan bacakan dengan keras ya. Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. 1. Bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi? A. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. La Nina merupakan salah satu pengaruh perubahan cuaca dan iklim. Fenomena tersebut dapat terjadi dengan ditandai pengaruh suhu 3 Celcius sampai 3 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius pada akhir 2020. Indonesia mengalami dampak La Nina yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normal. Ya, terima kasih ya. Nah, di sana ada informasi mengenai La Nina. La Nina ini dikatakan mempengaruhi tingkat derajat ya penurunan suhu ya 3 derajat sampai 5 derajat Celcius dari biasanya ya. Sehingga di sini jumlah curah hujan itu hingga 40% di atas normal. Berarti lebih banyak curah hujannya per tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian lagi 1. Coba Istia sekarang dibacakan. Bisa melihatnya? Ya, silakan baca. Dampak La Nina tidak sama di seluruh Indonesia. Pada bulan Oktober sampai November, peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Ya, kecuali di Pulau Sumatera. Ya, ini merupakan bulan-bulan Oktober dan November ini merupakan awal dari terjadinya mulainya musim hujan. Nah, itu secara teoritis. Namun seperti sekarang kita sudah memasuki bulan Oktober, masih didominasi oleh musim kemarau. Walaupun kemarin belum hujan ya, itu sebentar ya. Nah, ini merupakan ya dampak dari musim La Nina yang terjadi. Kira dampaknya seperti yang kalian lihat di depan tuh, misalkan di depan yang sama apa? Ya, banjir terjadi, banjir kemudian. Nah, sebelumnya masihkah kalian ingat dengan materi cuaca dan iklim pada materi di tema 1? Masih ingat?
Apa yang kalian ketahui tentang cuaca? Apa yang kalian ketahui tentang iklim? Apakah sama antara cuaca dan iklim atau berbeda? Berbeda. Siapa yang bisa memberikan contoh cuaca? Contoh hari ini pada pukul 10 lebih 25 menit. Cuacanya bagaimana? Cerah. Cerah? Berawan. Suhunya? Suhu? Misalnya dingin atau panas? Ya, siapa tahu nanti lewat jam 12 seperti kemarin kan demikian juga ya. Jam 11, jam 12 panas sekali. Jam 1 mulai mendung. Kemudian turun hujan, isi angin. Kemudian jam 3, jam 4-nya itu lagi cerah. Kira-kira itu disebut dengan apa? Cuaca atau iklim? Cuaca itu terjadi pada waktu yang relatif lama atau cepat? Cepat. Dalam wilayah yang luas atau sempit? Dalam wilayah yang sempit. Ada yang dari penataran di sini ada? Kemarin kena hujan atau tidak? Tidak ya? Dari kebun jeruk? Hujan ya? Dari belatungan? Nah itu perbedaannya ya. Dalam wilayah yang sempit ya di belatungan hujan, di kebun jeruk hujan. Ini ternyata di penataran tidak ada hujan. Mungkin di Denpasar, mungkin di Singaraja juga tidak hujan. Itulah cuaca. Nah kemudian kalau iklim ya terjadi dalam jangka panjang musim ya. Nah kemudian selanjutnya silakan kalian cari lagi, buka lagi bukunya. Silakan ini tulis di buku tugas ya. Kerjakan ya pengertian cuaca, iklim, unsur-unsur cuaca dan iklim. Bisa kira-kira? Ya silakan dikerjakan. Silakan manfaatkan buku paket kalian, kemudian buku pendamping LKS dan sudah tentunya gadget kalian ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Jangan lama-lama pikir ya. Langsung dijawab, tidak usah soalnya disalin lagi ya. Langsung kalian jawab. Di buku paket tema 1 itu ada. Kalau masih ingin mencari halaman silakan manfaatkan gadgetnya untuk mencarinya di Google. Nanti bagian sudah selesai silakan ajukan tangannya untuk menjawab ya. Kemudian cuaca ya. Kemudian pengertian iklim gimana? Yang lain ya, tunggu dulu ya, habis air ya. Ya silakan dibaca dulu sebelum kembali ke tempat. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu yang relatif singkat dan wilayahnya yang sempit. Ya, silakan duduk kembali. Bagaimana jawabannya? Sudah diterima atau masih perlu ditambahkan? Sudah pas? Sudah pas ya? Ya, jadi betul ya. Cuaca adalah kondisi rata-rata suhu udara pada saat atau pada waktu tertentu ya, berlangsungnya ini dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang nomor 2 sekarang, silakan siapa tadi ya ke depan. Pengertian iklim.
Kemudian bagi anak yang lainnya silakan untuk jawaban nomor 1 disalin ya, agar ya buku tugasmu juga berisi jawaban ya. Kosong nanti bukunya. Nomor 3 sudah Krisna? Unsur-unsur ya, nanti silakan ke depan lagi ya. Rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas, iklim sendiri ditentukan berdasarkan perhitungan waktu yang biasanya yang bisa terjadi 11 hingga 30 tahun. Kalau negara Indonesia atau tempat kita ini beriklim apa namanya? Beriklim tropis. Berapa punya musim? Dua. Musim apa? Musim kemarau dan musim hujan. Kemudian iklim yang nomor 2 subtropis itu berada di 23,5 derajat bintang utara. Unsur-unsur cuaca dan iklim, coba Krisna sebutkan. Unsur-unsur cuaca dan iklim: 1 matahari, 2 suhu, 3 kelembapan, 4 angin, 5 hujan. Ya, ada 5 unsur ya. Sinar matahari, nomor 2 suhu, kemudian kelembaban, angin dan hujan. Nah, itulah unsur-unsur cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim adalah cuaca adalah kejadian-kejadian dan tempat yang berlangsung setiap hari dilakukan atau dilakukan. Iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa bulan. Ya, beberapa hari. Baiklah, untuk semua soal ini Bapak pantau semua anak ya sudah bisa lah akhirnya menjawab ya, menemukan jawabannya. Bagi anak-anak yang belum lengkap jawabannya, silakan nanti berdiskusi dengan temannya untuk jawaban selengkapnya ya, untuk melengkapi jawaban. Anak-anak, cuaca dan iklim yang berubah-ubah ini juga dapat mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Nah, perubahan cuaca dan iklim juga mempengaruhi aktivitas manusia ya, dalam segala bidang ya. Yang mempengaruhi kehidupan ya, pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Misalnya mempengaruhi dalam bidang 1 pertanian, kemudian 2 bidang perhubungan. Ada bentuknya? Ada ya, kemudian bidang kehidupan ya. Kemudian ketiga bidang industri, kemudian bidang kesehatan dan bidang lingkungan hidup. Yang pertama kita bahas adalah bidang pertanian. Pernah tak kalian melihat orang yang bercocok tanam atau menanam bibit? Nah, kalau di depan itu orang yang lagi menanam padi, apa? Bibit padi. Namanya padi ditanam ya, bibitnya ya. Tuh. Kemudian yaitu ada 2 gambar orang petani yang menanam bibit padi. Kemudian di tengah-tengah itu karena menyesuaikan dengan kondisi kita di sini identik dengan perkebunan kopi, ya maka ya kasih gambar bibit kopi walaupun Bapak lupa ya, orang yang menanam kopi harus punya diisi di sana ya, tapi orang yang buat bibit kopi ya. Nah, di sini itu tidak sembarangan untuk menanam bibit tanaman. Misalnya seperti sekarang, kalau masih musim kemarau, apakah bisa menanam bibit? Bisa kan? Tidak bisa. Kalau kamu untuk mencoba menanam ya pasti akan layu atau mati. Musim tanam itu dimulai pada saat musim apa? Ya, musim hujan. Bidang perhubungan. Nah, yang di atas itu adalah hubungan udara, pesawat terbang. Pernah melihat pesawat terbang? Pernah ke bandara? Pernah nggak kalian lihat di sana di bandara itu ada apa ya? Untuk mengetahui arah mata angin apa namanya itu? Alatnya? Kompas itu penunjuk arah angin. Cara pindaan itu, kan aku pindaan sikut.
Nah, kan ikutnya, kalau ikutnya ke barat berarti angin itu udah ikut dari barat, kita angin buka. Angin udah timur, begitu juga. Di bandara ya ada seperti apa namanya ya? Anemometer namanya ya, bukan laser ya. Malah jenis pindaan sih, tapi sih misi baling-balingnya itu penunjuk arah angin. Kapal atau pesawat kan nggak sembarangan juga naik ya, bertawang angin itu uling angin nerobos bertabrak. Ini berhubungan laut. Melaut pun juga melihat ya cuaca. Kalau sudah gelap kalau yang di atas itu gambar apa itu? Di atas kanan. Buat tani. Ya, kemudian di bawahnya petani citak atau batu bata. Kemudian di atasnya genting. Di bawahnya industri kerupuk. Ya, kerupuk itu kan harus dijemur. Jangan musim hujan kamu naik kerupuk, naik genteng, naik uyah ya. Hujannya tuh. Nah, seperti cuaca seperti ini juga untuk ya membuat genting. Kalau di Tabanan di mana ya? Tempat untuk membuat genting, tempatnya itu. Tidak tahu? Pernah dengar? Di Tabanan? Di mana? Ya, punya. Selanjutnya, yang keempat bidang kesehatan. Pernah nggak kalian mengalami penyakit musiman? Dan kena penyakit musiman? Penyakit yang datang pada saat musim-musim tertentu, musim pancaroban. Nah, dengan mempelajari cuaca dan iklim, nanti kalian harus bisa menjaga diri. Oh, sekarang musim hujan mau datang. Kalau ke sekolah silakan sediakan payung maupun jas. Cuaca dan iklim juga mempengaruhi bidang lingkungan hidup. Coba Ari baca yang di depan. Bidang lingkungan hidup, perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi kondisi ekosistem di suatu tempat. Musim kemarau yang panjang menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. Ya. Nah, di depan itu ada Bapak berikan gambar siklus hidrologis air. Ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Inilah perjalanan terjadinya hujan. Kalau siklus pendek, air laut menguap ke atas menjadi titik-titik awan, udah berkumpul jatuh langsung ke air. Itu namanya siklus pendek. Ya, siklus sedang, air laut mengalami penguapan menjadi berkumpul di titik air menjadi awan, kemudian dibawa oleh angin ke daratan, turun ke daratan menjadi hujan. Itu siklus sedang. Hujan turun lagi ke sungai, lagi ke laut. Lihat, namanya juga siklus kan muter ya. Kalau siklus panjang ini terjadi pada daerah yang ada saljunya. Ya, salju. Kalau di Indonesia kan cuma kadang-kadang ada ya di pegunungan Wijaya itu ya, ada salju atasnya itu pegunungan ya. Kalau di Eropa banyak ya. Nah, kemudian ini juga mempengaruhi ekosistem kehidupan kita. Sama kayak kemarin ini kan ya, jalannya sudah bagus, sudah rapi, ada hujan, ada sehingga menyebabkan terjadinya longsor. Nah, seperti contoh tersebut ya. Di negara juga kan kemarin ya kan macet lumayan ya, karena mungkin terjadi pembalatan liar di hulu sungai, terjadi musim hujan ya. Di hulunya itu hujan bales, walaupun di dekat di jalan raya itu sangat musim hujan ya, karena banyak apa namanya itu yang membawa material batu pepohonan itu banyak apa ya, banjir ban ya. Sudah, silakan nanti cari artikelnya. Mungkin silakan kalian membuat kelompok ya, terdiri dari 4-5 orang. Silakan cari kelompoknya, nanti cari artikel di internet mengenai
kondisi cuaca dan iklim di suatu tempat. Silakan dulu ya. Mungkin dengan teman sebangku boleh, dengan teman di belakang. Kehidupan masyarakat di gunung atau kehidupan masyarakat di daerah Gunung Agung itu boleh juga ya. Boleh juga kehidupan masyarakat di daerah kita ini. Ini pelatungan. Lebih mana? Kalau di tempat mungkin ada pelatungannya. Kemudian bisa juga kamu cari kehidupan di daerah Gunung Agung, di Besakih, masyarakatnya bagaimana? Ada juga kehidupan petani garam, boleh juga ya, nggak mesti di Bali, boleh juga di seluruh Indonesia ya. Petani garam. Nah pertanyaannya ini kan ada, bagaimana kondisi cuacanya di daerah tersebut tempat itu? Silakan dikerjakan pada kertas lembarannya satu saja ya. Ya. Nanti artikelnya satunya jangan banyak-banyak ya. Satu artikel itu di bedah lagi ya. Di sana kan ada yang pertanyaannya itu kita menanyakan cuaca dan iklimnya, kondisinya, masyarakatnya bagaimana. Sama kayak halnya di daerah pesisir pantai. Dari segi pakaiannya gimana dia? Nah, banyak pakai jaket itu tidak? Banyak tipis ya. Kemudian suaranya bagaimana? Daerah pesisir pantai. Tinggi atau apa? Keras atau kecil-kecil suaranya? Kenapa bisa keras-keras? Kalau mau maju teman itu kan Terganggu oleh suara? suara Suara ombak. Nah, sebenarnya ya kalau di daerah pantai. Rumah. Ya, pada pertemuan berikutnya nanti akan kita presentasikan hari Rabu. Ya, sekarang kan Senin, kita dapat lagi hari Rabu. Silakan dibuat di kertas lembaran atau double folio boleh ya? Sudah paham? Yang lainnya sudah paham? Nah ya. Nah kemudian sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari materi cuaca dan iklim? Ada kira-kira materi? Apa kira-kira kesimpulan materi yang kita dapat hari ini? Kesimpulannya adalah Yang keras. kesimpulannya adalah iklim ada dua, yaitu iklim tropis dan subtropis. Kemudian Kemudian iklim tropis terbagi lagi menjadi dua, yang mana ada musim hujan dan musim kemarau. Sementara iklim subtropis terbagi lagi menjadi empat, dan ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim berarti kesimpulan dari Krisna itu cuma melihat dari iklim saja. Materi kita ini kan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan manusia. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Kita. Ya silakan. Keluarkan untuk kalian. cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu yang relatif singkat dan wilayahnya yang sempit. Dalam
cuaca dapat mempengaruhi beberapa bidang, yaitu bidang pertanian, bidang perhubungan, bidang industri, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan hidup. Kita mengetahui bahwa dalam kehidupan manusia di beberapa daerah ada perbedaannya masing-masing. Di daerah yang dingin atau di dataran tinggi, pekerjaan masyarakatnya dapat berupa petani. Dan kalau di daerah panas dapat contohnya di pesisir pantai dapat berupa petani garam. Petani garam dan itu Petani garam, nelayan, dan dagang bisa? dagang. Ya. Apa-apa nanti Bapak akan berikan di rumah untuk evaluasinya berupa Google Form ya. Nah kemudian setelah kalian menjawab evaluasi yang Bapak berikan tadi, nanti bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 70, nanti silakan revisi, jawab ulang lagi ya. Sudah paham bagi yang sudah mendapatkan nilai di atas 70 itu bisa dipelajari materi berikutnya. Nah sekarang Bapak mau mendengar, sebelum Bapak akhiri mendengar dari kalian bagaimana perasaan kalian pada saat mendapatkan pembelajaran Bapak atau mendapat pembelajaran hari ini. Siapa Ari? Gimana perasaannya? Senang Pak. Senang karena apa kira-kira? Acaranya seru banget. Serunya apa kira-kira? Kok bisa mengatakan seru? Karena ada apa? Karena tidak terus beberapa yang bisa dijelaskan lewat Yang bisa dapat tidak ya bisa pada saat pelajaran karena kalian sudah membawa handphone jadinya bisa seling ya. Kalau tidak lengkap materinya di buku, kamu cari di Google. Ada lagi kira-kira? Seru, senang? Ada kurangnya? Kurangnya apa? Ya, ya. Mudah-mudahan nanti ya kita adalah jaringan sinyal yang bagus di sebelah kita ya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas refleksi yang sudah kalian berikan. Kemudian kita nanti untuk pertemuan berikutnya pelajari mengenai tenaga pembentuk muka bumi. Di sana ada dua, tenaga endogen dan tenaga eksogen ya. Silakan yang pelajari di rumah. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Ya. Kalau tidak ada, Bapak tutup dengan doa dan para peserta. Silakan. Tugasnya buat satu nanti ya, satu kelompok, satu tugas. Ya. Silakan Bapak mulai. Pulang kampung halaman. Jadi nanti sana ya. Apa? Setelah tadi 2 jam ya kurang lebih karena di kelas, jadi tidak terasa waktunya nah habis ya. Jadi rasanya senang sekali saya bisa menemani Pak Dewa di kelas terkait dengan kegiatan hari ini. Nah setelah tadi lakukan proses pembelajaran Pak Dewa, apa yang menjadi perasaan Pak Dewa yang ya mungkin dalam proses benar tadi kira-kira gimana perasaannya Pak Dewa? Pertama-tama ya silat itu perasaannya itu agak gini sedikit ya, grogi sedikit. Kemudian manajemen waktu masih ini dikejar kurang, sehingga seperti yang tadi Bapak Mika lihat banyak cita-cita
ya keterbatasan dari waktu, walaupun sudah dikasih 2 jam untuk kegiatan siswanya itu belum bisa maksimal. Seperti misalnya pada saat kegiatan diskusi, nah itu harusnya kan anak-anak itu lebih banyak berdiskusi. Kemudian tadi saya pada saat menyampaikan materi itu mungkin terlalu lama menyampaikan, dan juga sudah sih melibatkan siswa. Itu pun kalau semua siswa dilibatkan mungkin bisa lebih lagi waktunya gitu Pak. Berarti untuk memanajemen waktu itu saya masih tadi kurang waktunya. Tapi tidak terasa ya, karena memang karena asiknya kita belajar kan mungkin kita lupa dengan waktunya kan gitu kan ya. Jadi secara umum tadi sudah disampaikan sama Pak Dewonya, ada hal-hal yang menarik ya yang sudah disampaikan, ada hal-hal yang memang masih perlu mendapatkan perbaikan atau intervensi dari untuk perbaikan pembelajaran dari hari ke depan ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pembelajaran tadi ya. Kalau misalkan saya urutkan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menarik yang saya dapatkan dari Pak Dewonya belajar. Yang pernah tadi saya senang loh, jadi memulai pembelajaran itu dengan bernyanyi itu ya, bernyanyi kemudian diiringi dengan doa, itu sudah luar biasa sekali ya. Dimohon dilanjutkan dan ditingkatkan lagi atau dibuat kreativitas yang lebih menarik lagi ya. Kemudian berikutnya saya lihat skenario pembelajaran sudah sangat jelas disampaikan di awal ya, walaupun di akhirnya tadi sempat terkendala karena kondisi sinyal ya. Jadi pada saat krisis itu udah bagus banget. Kemudian tujuan pembelajaran saya lihat dijelaskan dengan baik ya. Jadi anak-anak sudah tahu ya bahwa hari ini saya harus belajarnya seperti ini loh tujuannya. Kalau nggak salah tadi materi pelajarannya tentang pengaruh rutin ya terhadap kehidupan manusia ya. Dan di sana saya melihat CTN sudah ada loh kontekstual learningnya. Jadi Pak Dewo tadi kalau nggak salah itu mengaitkan antara profesi atau kegiatan sehari-hari masyarakat dengan kondisi lingkungannya seperti itu kan ya. Jadi di depan cuma sedikit mungkin perlu dievaluasi pada saat menampilkan gambar, kemungkinan kan setiap orang interpretasinya berbeda-beda ya. Biarkan saja dulu dia mengadakan interpretasinya berbeda-beda. Kalau misalkan ditunjuk atau 2 atau 3 orang untuk menyampaikan gambar paling depan gitu kan ya. Jadi nanti kalau diluruskan itu luar biasa sebenarnya. Kemudian berikutnya pemanfaatan media pembelajaran, saya rasa sudah sangat efektif, bagus sekali karena selain menggunakan LCD yang paling depan, kemudian menggunakan ini handphone anak-anak ya, jadi gadget anak-anak, dan juga memanfaatkan papan sebagainya ya semua ya. Jadi tidak terangkum di sana kebutuhan anak-anak belajar sudah terakomodasi, saya sudah luar biasa. Kemudian saya lihat siswa aktifnya luar biasa juga, jadi tanpa ditunjuk pun ya anak itu menunjukkan motivasi belajarnya yang cukup baik ya. Kemudian berikutnya saya sendiri juga melihat bahwa dia menggali sendiri pengetahuannya, betul ya Pak Dewo ya. Biasa dimintai pendapat itu dia. Ya biasa ya. Jadi walaupun lewat googlingnya di Google-nya kan ya, tapi dia menemukan sendiri. Tapi ini Pak Dewo, tadi kan disuruh anak itu ke depan untuk menuliskan definisi dari cuaca dan iklim kan ya. Jadi dengan setelah dia melihat di Google-nya kan itu kan ya. Nah kemudian ada nggak ide yang lain Pak Dewo ke depannya nanti? Kira-kira apa yang lebih efektif untuk diambil sehingga anak itu semua mengerti tentang definisi cuaca dan iklimnya. Ya tadi kan hanya 1 orang yang menuliskannya. Tapi untuk mengeceknya dia apakah dia mengambil tidak, ada nggak hal-hal yang lain yang mungkin bisa dilakukan? Mungkin nanti yang untuk untuk melibatkan lebih banyak siswa lagi. Kalau tadi itu baru sebagian ke yang berani ke depan untuk merangkum semua atau mengetahui kemampuan anak-anak itu mungkin yang akan membuatkan ke seperti tugas untuk membuat materi rangkuman mengenai cuaca dan iklim melalui pembuatan infografisnya. Di sana nanti dijelaskan kemudian faktor-faktornya juga. Kemudian ada di bawahnya juga ada pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan. Nah, mereka juga bisa dengan membuat infografis itu kan selain dengan membuat tulisan, mereka juga bisa menambahkan gambar untuk lebih menarik perhatian sobat. Nah itu ya yang saya inginkan pada Dewo ya. Jadi kalau tadi karena masih kesulitan ya untuk menemukan apakah termasuk
cuaca termasuk iklim ya. Jadi tadi Pak Dewo sudah bilang gambar gitu kan ya, tapi nanti Pak Dewo ke depannya itu menyajikan beberapa gambar, anak bisa mengklasifikasikannya ya, termasuk ke cuaca atau ke iklimnya. Luar biasa ini bagus ya ini ya. Nah kemudian itu lalu kemudian tadi ya mungkin juga kalau saya udah mengajar itu ada beberapa kata yang saya ulangi ya, seperti kata ya dan a gitu ya. Kayaknya di awal pelajaran tadi katanya lebih banyak dengarnya di kira-kira nanti untuk kedepannya apa yang menjadi apa ya untuk menghilangkan hal itu apa ya yang menjadi ini satu kata untuk bisa sedikitlah refleksinya nih. Mungkin yang akan perbaiki gitu Pak, Ya. melalui juga menanyakan kepada anak-anak apa sih kira-kira perilaku Bapak Ibu guru atau kalimat Bapak yang sering diulang-ulang. Kan biasanya anak-anak sering memperhatikan perkataan guru gitu yang diulang-ulang. Nah itu mungkin yang menggali lagi dengan anak-anak untuk memperbaiki apa yang Saya rasa terus sebenarnya jadi apa namanya kadang-kadang yang untuk melihat apakah di mana kekurangan yang terjadi kita tuh orang lainnya di semasa kembali kita itu suatu saat menemukan sesuatu yang lebih baik. Satu hal tadi yang menarik juga yang saya lihat ini kalau kan di bandara itu cuma ke animator ya, cuma anak-anak mungkin karena dia jarang ke bandara gitu kan ya. Jadi ada seperti tadi bilang itu saya senang loh bilang ada pindaan ikut itu kayak akan ikut kan ya. Jadi sebagai penunjuk daripada arahannya ya, saya rasa itu sudah apa namanya ilustrasi yang luar biasa. Jadi nanti kalau bisa seandainya anemometer yang ada di bandara ataupun pindaan itu ada foto yang lebih besar kita bisa zoom ya. Jadi anak-anak itu ini ya yang dimaksudkan gitu ya. Jadi anak-anak melihat itu fungsinya seperti inilah gitu kan ya. Tahu dia fungsinya gitu, bukan sebagai kesan saja yang ada di bandara itu ya. Itu sudah cukup bagus Pak. Cuma tadi pada saat di awal sebelum dia masuk ke kelompok itu sedikit Pak Dewo yang mendominasi untuk pemberian materinya. Rasakan ya? Rasakan ya? merasa lama memberikan menjelaskan PowerPoint-nya gitu. Ya. Sehingga waktu berdiskusi jadinya sedikit ya. Jadi terasa berarti ada ya, terasa berarti. Tapi nanti silakan disiasati bagaimana caranya, ya. Jadi sehingga apa namanya lebih banyak memberikan kesempatan pada anak itu untuk menggali pengetahuannya, ya. Nah, untuk yang tadi rasanya skenario yang terakhir terkait dengan krisisnya ya, sudah disiapkan tapi karena kendala sinyal, ya kendala sinyal. Kira-kira nanti ke depan punya nggak ide yang kalau seandainya sinyal ini misalkan bermasalah seperti itu kita tidak bisa handalkan di akhir kegiatan, ada nanti ide yang baru untuk melihat sejauh mana progres hasil belajar anak kegiatan tadi. Mungkin nanti akan mengingat di kejadian tadi sinyal kita sulit, bukan lemah lagi, sulit tidak ketemu. Nah mungkin nanti yang kalau memberikan seperti misalnya evaluasi krisis itu ya paksa kita ke lab ketika mengajak anak-anak. Kalaupun itu di kelas nanti mungkin yang ubah itu untuk kuisnya bukan krisis tapi melalui Google Form biar lebih ya sinyalnya itu lebih sedikit menghabiskan. Kalau kuis itu kan seperti interaktif jadinya ya banyak sekali memerlukan sinyal. Tapi sudah ada ide ya untuk kedepannya Ya, ada antisipasi istilahnya ya. Nah, atau mungkin nanti ide yang lain kalau misalkan terkendala masih sinyal ini kan tidak bisa diprediksi ya. Atau misalkan nanti dengan menanyakan beberapa pertanyaan di depan yang dijawab oleh siswa, kemudian nanti dengan memilih misalkan A atau B menjadi pada saat kita memeriksa tinggal di ini aja bisa silang aja sehingga kan kita pakai kertas dia basis kertas bisa jadi saya ada jadi bahasa ya. Nah terus untuk berikutnya jadi untuk supervisi hal ini yang saya sudah lewat mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan mengenai supervisi. Terima kasih. Mungkin untuk kedepannya ya kita juga nanti pada saat kita supervisi akan memberikan solusi pelajaran karena dari awal
mungkin masih ragu yang mana nih harusnya duluan gitu, persepsi motivasi. Nah itu sudah sih. Kemudian materi juga mengingat, karena materi IPS itu kan seperti yang kita ketahui sangat padat. Itu pun tadi materi yang kasih itu sudah diringkas-ringkas, namun pada saat di kelas kan ada saja itu ya interaksi dengan siswa sambil menjelaskan, sehingga waktu itu tidak terasa. Ya mungkin nanti dia nanti dengan video pembelajaran yang durasinya ya 10 menit kurang lah, itu mungkin bisa mengurangi waktu dari penjelasan materi. Kan intinya kita itu PBL itu kan intinya kita memberikan problem kepada anak-anak untuk didiskusikan. Itu Depannya. ke depan. Itu hal menarik itu Pak Dewo. Saya tunggu ya Pak Dewo ya. Jadi apa yang disampaikan dari sama Pak Dewo akan merancang lebih baik lagi ya, menggunakan berbagai macam konten dalam pembelajaran. Saya menunggu loh. Nanti tinggal dijadwalkan kapan nanti Bapak bisa masuk kelas lagi, itu bisa isi Pak Dewo berikutnya ya. Jadi Pak Dewo selamat bekerja. Mudah-mudahan nanti ke depan pembelajarannya menjauh lebih baik lagi. Ya. Jadi terima kasih. Nanti mohon bimbingannya juga untuk kedepannya kepada yang agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak. Ya, Terima pasti kasih. Pak Dewo ya. Jadi untuk hari ini saya sangat bagus sekali, puas sekali dengan penampilan Pak Dewo sebagai deputi supervisinya. Nanti tolong dituliskan deknya Pak Dewo sama dengan Pak Dewo. Oke. Terima kasih Pak Dewo ya. Sampai ketemu untuk berikutnya ya.